Setelah mempelajari latar belakang, struktur, dan isi Injil Lukas, kita sekarang siap untuk membahas topik utama kita yang terakhir. Dalam bagian ini, kita akan menyelidiki tema-tema utama yang Lukas tekankan. Secara umum dapat kita katakan bahwa ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, memberitakan tema sentral yang sama. Yesus adalah Kristus yang mendatangkan kerajaan Allah. Tetapi masing-masing Injil ini membahas konsep sentral ini dengan cara yang berbeda. Jadi sementara kita mempelajari gagasan ini dalam Injil Lukas, kita akan berfokus pada deskripsi Lukas tentang kerajaan Allah sebagai keselamatan. Lukas menggunakan kata-kata menyelamatkan atau save, sedang menyelamatkan atau saving, keselamatan, dan juru selamat setidaknya 25 kali. Lebih sering daripada penulis-penulis Injil lainnya. Ia menekankan kondisi kita yang tidak berpengharapan tanpa Kristus dan kebutuhan kita untuk diselamatkan. Dan ia mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah keselamatan kita yang terbesar. Istilah keselamatan berakar secara mendalam pada pengharapan-pengharapan mesianis dari Perjanjian Lama. Kita dapat mendefinisikannya sebagai kelepasan dari tirani kejahatan dan dari penghakiman Allah atas dosa. Di sepanjang Perjanjian Lama, dan khususnya di dalam kitab Nabi-Nabi, Allah mengajarkan kepada umatnya bahwa seorang Mesias pada akhirnya akan mendatangkan keselamatan dari akibat-akibat dosa, dan bahkan dari kehadiran dosa itu sendiri. Sejalan dengan penekanan Lukas pada keselamatan, kita akan membagi diskusi kita tentang tema-tema utama dari Injil Lukas ini ke dalam 3 bagian yang berhubungan dengan aspek-aspek yang berbeda dari karya penyelamatan Kristus. Pertama, kita akan membahas deskripsi Lukas tentang keselamatan pribadi. Kedua, kita akan membahas penggambarannya tentang Allah sebagai juru selamat kita. Dan ketiga, kita akan mensurvei jenis-jenis orang yang diselamatkan. Marilah kita mulai dengan deskripsi Lukas tentang keselamatan. Di sepanjang Injilnya, Lukas menunjukkan bahwa keselamatan pribadi terutama adalah masalah membalikan kondisi manusia. Hal tersebut mengubah diri dan status mereka di hadapan Allah, serta mengubah nasib mereka sehingga mereka diberkati dan bukan dikutuk. Kita semua terlahir sebagai orang-orang berdosa, dan akibatnya kita dihukum oleh Allah dan menuju kepada kehancuran kekal. Tetapi Injil menawarkan kepada kita pengampunan atas dosa-dosa, sehingga Allah tidak lagi memiliki alasan untuk menghukum kita. Seperti yang sering Lukas jelaskan, keselamatan menghasilkan perdamaian di antara kita dan Allah. Dan dengan status kita yang baru yang diperkenan, kita menerima berkat-berkat kekal di dalam kerajaan Allah yang akan kita warisi ketika Yesus kembali dan menyempurnakan bumi ini. Di bumi yang baru itu, tidak akan ada lagi penyakit atau kematian, atau kelumpuhan, atau penderitaan. Dan seperti apapun kehidupan kita sekarang ini, kita akan menjadi kaya dan istimewa di dunia yang akan datang. Para pembaca Injil Lukas seringkali mencatat bahwa Yesus memberi perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang tidak memiliki pengaruh. Kaum perempuan, orang-orang bukan Yahudi, anak-anak, dalam konteks sosial kehidupan dan pelayanan Yesus. Saya pikir ada alasan teologis yang mendalam untuk hal ini, dan hal itu berakar pada fakta bahwa Lukas mengerti aturan akhir zaman Allah, dalam hal ini, meninggikan orang yang tidak berdaya. Dan sebagai konsekuensi logisnya, menurunkan mereka yang berkuasa, yang sebenarnya adalah pembalikan peran. Pada kenyataannya tentu saja pembalikan peran ini tidaklah unik bagi kitab-kitab Injil atau Perjanjian Baru, atau gagasan tentang akhir zaman atau eskatologis. Jenis realitas kerajaan surga sudah dekat. Anda menemukan semuanya di sepanjang Wahyu Alkitabiah. Dari kitab Kejadian tentunya. Berulang kali kita perhatikan bahwa putra kedua misalnya cenderung lebih dipilih daripada putra pertama. Ini adalah sebuah pembalikan pengharapan. Ini hanyalah satu contoh dari pembalikan pengharapan yang Anda temukan di dalam Perjanjian Lama, yang di dalam tulisan Lukas saya pikir mencapai puncaknya, mencapai sebuah klimaks, sebuah penggenapan di dalam pembalikan pengharapan yang agung yang terkenal dalam Perjanjian Baru.
Khususnya seperti yang saya katakan, sebuah pembalikan atas orang yang berkuasa dan orang yang tidak berdaya. Ingatlah bahwa dalam Lukas pasal 7, Yohanes Pembaptis mengirim utusan untuk bertanya kepada Yesus apakah ia benar-benar adalah Mesias. Dan Yesus menjawab dengan menyadur Yesaya pasal 61 ayat 1-2. Nas yang sama yang telah ia bacakan di sinagog pada awal pelayanan publiknya. Dengarkanlah sekali lagi jawaban Yesus dalam Lukas pasal 7 ayat 22 berikut. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Semua yang Yesus sebutkan di sini merupakan suatu bentuk keselamatan. Sebuah pembalikan dari kondisi-kondisi yang buruk ke kondisi-kondisi yang baik. Di bumi yang baru, kondisi-kondisi buruk ini akan sepenuhnya dihilangkan. Dan bahkan sekarang, keselamatan memberikan kepada kita kecapan awal dari berkat-berkat yang kekal itu. Tetapi pembalikan besar dari keselamatan itu tidak terbatas pada kondisi-kondisi lahiriah kita. Pembalikan itu juga mengubah diri kita. Seperti yang Yesus katakan dalam Lukas pasal 6 ayat 27-36 berikut. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berkat-berkat kerajaan tidak hanya membalikan keadaan-keadaan eksternal, tetapi juga membalikan karakter dan perspektif mereka yang diselamatkan. Sekarang ini kita mulai berpikir dan bertindak secara berbeda, karena kita didiami oleh Roh Kudus. Dan kita melihat dunia dengan pandangan yang baru. Perubahan-perubahan ini akan berlanjut di dalam surga, di mana kita akan bebas secara total dari kehadiran, kerusakan, dan konsekuensi-konsekuensi dosa. Dan berkat-berkat itu akan dilengkapi ketika Yesus datang kembali dan memberikan kepada kita tubuh kita yang baru di bumi yang baru. Berkat-berkat keselamatan ini menjelaskan mengapa berulang kali dalam Injil Lukas, respon yang tepat bagi keselamatan adalah sukacita. Kita melihat hal ini salah satunya lewat banyaknya nyanyian yang Lukas masukkan, seperti nyanyian Zakaria dalam Lukas pasal 1 ayat 68-79, nyanyian Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 46-55, dan nyanyian Simeon dalam Lukas pasal 2 ayat 29-32. Sukacita di dalam keselamatan juga diungkapkan dalam pemberitaan para malaikat, seperti pesan yang diberikan kepada Zakaria dalam Lukas pasal 1 ayat 14, dan kabar baik tentang sukacita besar yang dinyatakan kepada para gembala dalam Lukas pasal 2 ayat 10-11. Dan sukacita adalah tema yang konsisten dalam perumpamaan-perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang dalam Lukas pasal 15. Yesus merangkum respon sukacita dengan cara ini dalam Lukas pasal 6 ayat 21-23 berikut. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Bersukacitalah pada hari itu, dan melompatlah karena sukacita. Allah menginginkan agar keselamatan memberi kita sukacita. Ia menginginkan kita bersukacita karena dosa-dosa kita telah dihapuskan, dan karena kita memiliki relasi yang penuh perdamaian dengannya, dan karena kita mewarisi berkat-berkat kerajaannya. Tema ini begitu penting bagi Lukas, sehingga ia bahkan menutup Injilnya dengan hal tersebut. Dengarkanlah Lukas pasal 24 ayat 52-53, di mana ia melaporkan apa yang para murid lakukan setelah Yesus naik ke surga. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ketika kita melihat Allah sebagaimana adanya Dia, ketika kita mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik, hal itu seharusnya membawa kita kepada sukacita. Hal itu seharusnya membawa kita kepada kesukaan. Jika saya membawakan istri saya bunga dan saya berkata kepadanya, "Ini bunga sayang, karena saya seharusnya memberikan ini untukmu," nah, hal itu tidak akan memuaskan baginya. Hal itu perlu dilakukan dengan gembira dan sukacita karena saya mengagumi dia. Dengan demikian, kesukaan akan Allah
sukacita dalam Allah, perasaan dipuaskan di dalam Dia, semua ini adalah hal yang paling inti dalam kehidupan Kristen. Dengan mengingat deskripsi keselamatan ini, marilah kita beralih pada tema utama yang kedua, penekatan Lukas pada Allah sebagai juru selamat kita. Kita akan membahas Allah sebagai juru selamat kita dalam 3 langkah. Kita akan melihat bahwa keselamatan datang oleh kuasa Allah, menurut rencana Allah, dan melalui anak Allah. Marilah kita lihat pertama-tama fakta bahwa keselamatan datang oleh kuasa Allah. Injil Lukas secara teratur menggemakan gagasan perjanjian lama bahwa Allah adalah juru selamat umatnya. Sebagai contoh, ini adalah tema yang dominan dalam pasal-pasal pembukaan Injil Lukas yang menentukan suasana dari seluruh kitab ini. Maria bersukacita karena Allah adalah juru selamatnya, dalam Lukas pasal 1 ayat 47. Zakaria menyanyikan keselamatan yang Allah hadirkan dalam Lukas pasal 1 ayat 68-79. Dan dengarkanlah apa yang Simeon katakan ketika ia menggendong bayi Yesus dalam Lukas pasal 2 ayat 29-30 berikut. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Simeon menyebut Allah sebagai Tuhan yang berdaulat atau despota dalam bahasa Yunani yang menyatakan kuasa dan otoritas Allah atas segala ciptaan. Dan dengan istilah keselamatanmu, Simeon menyatakan bahwa Allah sedang menggunakan kuasanya untuk membawa keselamatan. Dan tema yang sama ini berlanjut di seluruh bagian selanjutnya dari Injil Lukas. Sebagai contoh, Yohanes Pembaptis memberitakan keselamatan Allah dalam konteks pembaruannya yang penuh kuasa atas seluruh bumi dalam Lukas pasal 3 ayat 6. Dan dalam Lukas pasal 18 ayat 26-27, Yesus mengajarkan bahwa keselamatan itu mustahil bagi manusia, tetapi bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Lukas ingin para pembacanya mengerti bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu, dan karena itu, keselamatan tidak dapat digenapi oleh kekuatan, kecerdasan, tekad, atau kekayaan manusia. Keselamatan adalah milik Allah. Keselamatan adalah karyanya yang digenapi dengan kuasanya. Hanya Allah yang memiliki otoritas untuk membebaskan manusia dari penghakimannya. Hanya Allah yang memiliki otoritas untuk mengubah manusia dari dalam. Hanya Allah yang memiliki keperkasaan yang diperlukan untuk mendatangkan kerajaannya di bumi. Dan hanya Allah yang memiliki kemampuan untuk menganugerahkan berkat-berkat kerajaannya itu kepada umatnya. Selain menekankan tentang keselamatan yang berasal dari kuasa Allah, Lukas mengajarkan bahwa keselamatan adalah bagian dari rencana Allah. Sebagai contoh, ketika Yesus memulai pelayanan publiknya dalam Lukas pasal 4, ia membaca dari Yesaya pasal 61 ayat 1-2. Dan ia mencengangkan banyak orang karena mengklaim bahwa dia sedang menggenapi nubuat itu pada saat itu dan di tempat itu. Dan di sepanjang kelanjutan Injilnya ini, Lukas terus mendemonstrasikan bahwa keselamatan adalah rencana Allah dengan menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa dramatis dari kehidupan Yesus menggenapi janji-janji Allah dalam Perjanjian Lama. Dengarkanlah kata-kata Yesus menjelang akhir pelayanan publiknya dalam Lukas pasal 24 ayat 44 berikut. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Seluruh perjanjian lama berbicara tentang keselamatan yang sedang Allah genapi melalui Yesus. Allah selama ini telah berencana untuk menyelamatkan umatnya dengan cara ini. Cara lain yang Lukas pakai untuk menunjukkan bahwa keselamatan menggenapi rencana Allah adalah dengan secara teratur menunjukkan bahwa hal-hal yang Yesus lakukan itu sangat diperlukan karena Allah telah menuntutnya, atau bahkan menetapkan agar semua itu terjadi. Sebagai satu contoh, dengarkanlah cara Yesus menjelaskan tentang penderitaan dan kematiannya dalam Lukas pasal 9 ayat 22 berikut. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat.
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perhatikanlah bahwa ketika Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi, ia menggunakan kata harus, yang diterjemahkan dari kata Yunani dei, yang berarti adalah keharusan. Mengapa hal itu merupakan keharusan? Karena Allah menuntutnya. Segala sesuatu yang terjadi pada Yesus adalah bagian dari rencana Allah sejak semula untuk menyelamatkan umatnya. Hal ketiga yang akan kita nyatakan untuk mendemonstrasikan bahwa Allah adalah juru selamat kita adalah bahwa keselamatan datang melalui anak Allah, Yesus Kristus. Injil Lukas berulang kali menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kadang-kadang keberadaan Yesus sebagai anak atau sonship menegaskan bahwa dia adalah Allah yang berinkarnasi, sebagaimana dalam pengumuman para malaikat tentang kelahirannya dalam Lukas pasal 1 ayat 32-35. Dalam kesempatan lain, keberadaan itu menekankan otoritasnya. Kita melihat hal ini pada baptisannya dalam Lukas pasal 3 ayat 22, di mana Allah menyatakan perkenannya dari sorga dan selamat transfigurasinya dalam Lukas pasal 9 ayat 35, ketika Allah memberi perintah untuk mendengarkan anaknya. Juga dalam beberapa kesempatan lain, hal ini mengacu pada perannya sebagai Raja Hamba Mesianis dari Allah, atau God's Messianic Vassal King, seperti selama perjamuan terakhir, dalam Lukas pasal 22 ayat 29. Tetapi semua rujukan kepada Yesus sebagai anak Allah ini, setidaknya sama-sama memiliki satu kesamaan. Semuanya itu mengindikasikan bahwa Yesus adalah pribadi yang melaluinya Allah sedang menggenapi keselamatan. Yesus adalah anak Allah yang telah diutus ke dunia dalam rangka menyelamatkan umatnya dari penghukuman dengan cara mati menggantikan mereka, dan dengan mendatangkan kerajaan Allah ke bumi. Kadang-kadang orang Kristen secara keliru berpikir bahwa Bapa adalah Allah yang marah yang membenci kita, dan bahwa Yesus adalah anaknya yang suka memberontak, yang datang untuk membela kita. Yesus hanya datang untuk menyelamatkan kita karena diutus oleh Bapanya. Ya, Yesus benar-benar adalah juru selamat kita, dan ia benar-benar menyelamatkan kita dari penghakiman Allah. Sebagai anak Allah, Yesus hanya melakukan apa yang Bapa perintahkan. Ia menggunakan kuasa Allah dengan tujuan menggenapi rencana Allah. Dan dengan jalan ini, karya penyelamatan Yesus adalah bukti bahwa Allah Bapa adalah juru selamat kita yang paling utama. Sekarang, setelah kita melihat pada deskripsi Lukas tentang keselamatan dan tentang Allah sebagai juru selamat kita, marilah kita beralih pada tema utama yang ketiga dalam Injil Lukas, keanekaragaman orang-orang yang diselamatkan. Pada zaman Yesus, tidak ada orang yang terkejut seandainya ia menawarkan keselamatan kepada mereka yang memiliki kedudukan yang terhormat atau kekuasaan di dalam masyarakat. Tidak ada orang yang akan bertanya-tanya, mengapa ia menyelamatkan orang-orang yang secara harfiah menjalankan hukum Allah. Dan tidak ada orang yang akan takjub seandainya ia telah menghukum orang-orang yang sudah dipandang rendah oleh masyarakat Yahudi waktu itu. Orang-orang yang rupanya telah dilewatkan oleh Allah ketika ia memberikan berkat-Nya karena beberapa kesalahan dari pihak mereka. Tetapi bukan itu yang Yesus lakukan. Dan salah satu tema utama Injil Lukas adalah mengarahkan perhatian kepada orang-orang yang mengejutkan, yang justru Yesus selamatkan, dan kepada kehormatan dan status yang mengejutkan yang ia berikan kepada mereka. Salah satu hal yang layak diperhatikan dalam narasi Lukas adalah bahwa ia tertarik pada hal-hal yang terkecil, yang terakhir, dan yang terhilang. Dan bahkan salah satu tema utamanya adalah tema pembalikan. Yang terkecil, yang terakhir, dan yang terhilang akan menjadi yang pertama. Yang terkemuka dan yang ditemukan di dalam kerajaan Allah. Lukas dapat kita katakan benar-benar tertarik kepada sisi etis dari Injil. Ia tertarik kepada hal yang istimewa dari pelayanan Yesus yang akan dianggap terpuji dan penuh kebajikan, sehingga salah satu hal yang kita pasti lihat dari Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul, yang merupakan sebuah karya yang terdiri dari dua jilid, adalah kepedulian terhadap orang miskin dan terhadap para wanita, terhadap orang yang sakit, dan terhadap orang yang lanjut usia. Tidak diragukan lagi bahwa ada lebih banyak penekanan dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul daripada di dalam Injil-Injil lainnya terhadap hal-hal ini. Maksud saya, kelebihan ini begitu menonjol, sehingga ketika kita membahas ucapan bahagia dari Yesus, ketimbang mengikuti Matius yang menulis, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, dalam Injil Lukas hanya tertulis, berbahagialah orang yang miskin. Dan ini menjadi perhatian utama Lukas. Ia peduli akan hal ini karena ia percaya bahwa bukan hanya penebusan yang datang melalui Yesus, tetapi juga keadilan.
Yesus mengoreksi kesalahan-kesalahan di dalam masyarakat dan kesalahan-kesalahan karena kejatuhan umat manusia ke dalam dosa. Dan ia benar-benar ingin menekankan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Dapat dikatakan, dia adalah juru selamat untuk semua orang. Untuk tujuan kita dalam pelajaran ini, kita akan membatasi pembahasan kita pada 4 jenis orang yang mengejutkan yang berulang kali Lukas perhatikan. Bermula dari orang-orang bukan Yahudi. Perjanjian Lama berbicara tentang orang bukan Yahudi yang pada akhirnya dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah dan menerima keselamatan dan berkat-berkatnya. Tetapi orang Yahudi pada zaman Israel umumnya memandang rendah orang-orang bukan Yahudi sebagai orang-orang yang dikecualikan dari berkat-berkat utama kerajaan Allah. Pada saat Lukas menulis Injilnya, gereja Kristen di seluruh dunia sebagian besar terdiri dari para pertobat bukan Yahudi. Melalui sejarah, Allah telah mendemonstrasikan dengan jelas maksudnya untuk memberkati orang-orang bukan Yahudi dengan cara-cara yang menakjubkan. Dan seperti yang telah kita lihat sebelumnya dalam pelajaran ini, salah satu alasan Lukas menulis adalah untuk meyakinkan orang-orang bukan Yahudi bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dengan menjadi orang Kristen. Jadi di sepanjang Injil ini, ia menarik perhatian kepada bagian-bagian di mana keselamatan telah diperluas kepada orang-orang bukan Yahudi, sebagai penggenapan dari pengharapan-pengharapan dan ideal-ideal dalam Perjanjian Lama. Sebagai contoh, dalam Lukas pasal 2 ayat 10-14, para malaikat memberitakan bahwa sukacita Injil akan hadir bagi semua bangsa dan bagi manusia di bumi. Ketimbang mengatakan bahwa Raja Baru Israel itu telah lahir untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, para malaikat berbicara dengan istilah-istilah yang lebih global. Dan dalam Lukas pasal 2 ayat 32, Simeon mengumumkan bahwa bayi Yesus akan menjadi terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan sementara, keempat Injil mengutip Yesaya pasal 40 dalam kisah Yohanes Pembaptis, hanya Lukas pasal 3 ayat 6 yang menambahi kutipan itu dengan memasukkan perkataan, dan semua manusia akan melihat keselamatan Allah. Lukas juga mencatat bahwa orang-orang Samaria yang oleh orang Yahudi dianggap sebagai musuh mereka juga dapat diselamatkan. Misalnya dalam Lukas pasal 17 ayat 11-19, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, tetapi hanya 1 orang kusta yang kembali dan bersyukur kepadanya, yaitu orang Samaria. Dan hanya Lukas yang mencatat perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yang bisa ditemukan dalam Lukas pasal 10 ayat 30-37, di mana orang Samaria adalah teladan untuk kasih kepada sesama. Selain itu, Lukas mencatat saat-saat ketika orang bukan Yahudi menunjukkan iman yang nyata kepada Yesus sebagai juru selamat. Sebagai contoh, dalam Lukas pasal 7 ayat 9, Yesus berkata tentang seorang perwira Romawi berikut. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan seperti yang telah kita lihat sebelumnya dalam pelajaran ini, Lukas menelusuri silsilah Yesus sampai kepada Adam, yang mengimplikasikan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh keturunan Adam, termasuk orang Yahudi dan bukan Yahudi. Jenis orang kedua yang mengejutkan karena menerima keselamatan di dalam Injil Lukas adalah orang-orang berdosa. Dalam pengertian yang penting, semua manusia adalah orang berdosa. Tetapi ada beberapa orang pada zaman Yesus yang dosa-dosanya begitu besar dan begitu terbuka, sehingga orang-orang ini pada dasarnya dikucilkan oleh masyarakat Yahudi, seperti perempuan yang berzinah dalam Lukas pasal 7 ayat 36-50, dan Zakeus si pemungut cukai dalam Lukas pasal 19 ayat 1-9. Para pemungut cukai adalah orang-orang berdosa, karena mereka mencari penghidupan dengan mengenakan tarif pajak yang sangat tinggi kepada orang-orang sebangsa mereka yang sebenarnya tidak dituntut oleh pemerintah. Tetapi Yesus bahkan datang untuk menyelamatkan mereka. Ia ingin sekali menganugerahkan keselamatan kepada semua orang yang bertobat di dalam iman. Sebagai satu contoh saja, dengarkanlah kisah ini dalam Lukas pasal 5 ayat 29-32. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum-minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya,
bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kelompok orang ketiga yang mengejutkan yang diselamatkan dalam Injil Lukas adalah para wanita. Dalam dunia Mediterania Timur kuno, di mana Yesus tinggal, para wanita tidak memiliki banyak hak di dalam masyarakat dan mereka tidak terlalu dihargai. Tetapi Lukas memberi perhatian kepada cara Yesus membawa keselamatan kepada mereka. Dalam Lukas pasal 8 ayat 41-53, Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia juga menunjukkan belas kasihan yang besar kepada para janda yang dalam masyarakat bapa leluhur kuno tidak memiliki pertolongan dan hampir tidak memiliki harapan sama sekali. Lukas pasal 7 ayat 11-17 dan pasal 18 ayat 1-8 mengilustrasikan keprihatinan dan kepedulian Yesus terhadap orang-orang yang paling berkekurangan ini. Salah satu teknik pengajaran Lukas yang paling dramatis yang menyoroti keselamatan bagi para wanita adalah mengkontraskan antara para wanita yang rendah hati dengan para pria pemimpin agama yang angkuh. Misalnya, dalam Lukas pasal 13 ayat 14-15, Yesus menyebut sang pemimpin sinagog sebagai orang munafik. Sementara dalam ayat berikutnya, ia menyebut seorang wanita yang cacat sebagai anak Abraham. Kita menemukan kontras yang serupa dalam Lukas pasal 7 ayat 37-50, di mana Yesus menerima penyembahan dari seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa dan mengecam Simon, orang Farisi yang angkuh. Dan sebagai contoh utamanya tentang apa makna mengasihi Allah, Lukas menyampaikan kisah tentang sahabat Yesus, Maria. Dalam Lukas pasal 10 ayat 27, Yesus mengajarkan bahwa dua perintah yang paling utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Lalu dalam ayat 38-42, Maria memberi contoh bagaimana mengasihi Allah secara spesifik, dengan mendengarkan dengan penuh ketaatan pengajaran-pengajarannya. Bukan Petrus, bukan Yohanes, dan tentunya bukan pemimpin Yahudi, tetapi seorang wanita adalah teladan dari kesalehan. Akhirnya, jenis orang keempat yang secara mengejutkan diselamatkan dalam Injil Lukas adalah orang-orang miskin. Lukas memulai Injilnya dengan menunjukkan bahwa keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga miskin. Kita mengetahui hal ini karena dalam Lukas pasal 2 ayat 24, persembahan yang mereka bawa ke bait suci adalah persembahan orang miskin yang dijelaskan dalam Imamat pasal 12 ayat 8. Lukas juga menunjukkan bahwa Yesus lebih mendukung orang miskin dalam beberapa nas seperti perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas pasal 12 ayat 13-21, dan di dalam kisahnya tentang orang kaya dan Lazarus dalam Lukas pasal 16 ayat 19-31. Dan dengarkanlah sekali lagi Lukas pasal 4 ayat 18, di mana Yesus membacakan dari Yesaya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang melaporkan peristiwa ini, dan ia memasukkannya sebagai sebuah model bagi keseluruhan pelayanan Yesus. Maksudnya adalah bahwa bagian dari mendatangkan kerajaan Allah adalah memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang miskin. Lukas secara khusus hendak menunjukkan bahwa Allah alam semesta telah berinkarnasi untuk menyelamatkan bahkan mereka yang dipandang rendah oleh masyarakat, orang-orang bukan Yahudi, orang-orang berdosa, para wanita, dan orang miskin memiliki sangat sedikit hak di dalam masyarakat Yahudi dan tidak diharapkan untuk mewarisi berkat-berkat terbesar dari kerajaan Allah. Tetapi Yesus menentang sistem nilai itu. Ia menawarkan penerimaan penuh dan berkat-berkat yang tidak berkesudahan bagi semua orang yang menerimanya sebagai juru selamat dan Tuhan. Dari semua penulis Injil, Lukas memberi penekanan khusus terhadap kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat Palestina pada zamannya. Kita melihat dia secara konsisten merangkai catatan-catatan tentang para pria dengan catatan-catatan tentang para wanita. Kita juga melihat dia memperhatikan secara khusus orang Samaria, memperhatikan orang miskin. Misalnya, kita melihat perumpamaan ini yang menunjukkan ciri khusus dari Injil Lukas, yang hanya ditemukan dalam Injil Lukas tentang Lazarus dan orang kaya. Dan kita melihat kembali di dalam sebuah perumpamaan yang sekali lagi hanya ada dalam Injil Lukas,
tentang orang Samaria yang murah hati. Dengan demikian, catatan-catatan tentang pengajaran Yesus ini sangat sesuai dengan khotbahnya yang menyatakan rencananya itu di Nazaret. Dikatakan bahwa, "Aku telah datang. Hari ini, kitab suci ini digenapi. Roh Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin dan kepada para tawanan, kepada mereka yang tertindas." Dan Yesus memberitahu para muridnya bahwa ketika mereka akan merayakan sebuah perjamuan, mereka seharusnya mengundang orang lumpuh dan orang miskin juga. Dengan demikian, Yesus sedang mengilustrasikan sesuatu yang sangat penting, bahwa di dalam relasi kita dengan orang lain yang menyandang citra Allah, kita tidak seharusnya seolah-olah menganggap diri kita lebih baik daripada yang seharusnya. Begitulah Paulus menjelaskannya. Tetapi kita seharusnya melihat bahwa Yesus di dalam anugerah telah menjangkau ke setiap aspek masyarakat, yang memanggil para muridnya untuk melakukan hal itu. Dan kita pun harus melakukannya juga. Yesus diejek karena meluangkan waktu bersama para pelacur dan orang-orang berdosa. Dan cara ia meresponnya adalah dengan mengatakan, "Aku telah datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa." Dengan demikian, ini bukan hanya sebuah refleksi tentang pelayanan misi Yesus untuk menjangkau setiap aspek umat Allah, menjangkau masyarakat yang pada saat itu, tetapi juga suatu pengertian tentang siapa kita sesungguhnya, mengenai kebutuhan sejati kita juga. Dalam pelajaran ini, kita telah mempelajari Injil Lukas dengan membahas latar belakangnya dalam hal penulis dan pembaca aslinya, dan latar penulisannya, struktur dan isinya, dan tema-tema utama yang membahas seputar topik keselamatan. Jika kita mengingat gagasan-gagasan ini ketika kita membaca Injil Lukas, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang maknanya, dan lebih siap untuk menerapkannya dalam kehidupan kita di dalam gereja dan di dalam dunia. Injil Lukas menampilkan Yesus sebagai anak Allah yang mulia, yang datang ke dunia sebagai juru selamat yang penuh kasih bagi dunia ini. Pada zamannya sendiri, Injil Lukas meyakinkan orang-orang Kristen bukan Yahudi bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dengan mengikuti seorang Mesias Yahudi. Dan hal yang sama ini juga berlaku dalam setiap zaman. Dan kita juga tidak melakukan kekeliruan. Dan sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita bertanggung jawab untuk terus memberitakan kabar baik yang sama itu tentang pertobatan dan iman kepada semua orang di dalam dunia, dengan mengetahui bahwa kita memiliki satu-satunya berita yang bisa membawa keselamatan yang nyata. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, communion